Two. I haven't had my lunch. Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Criminal. Film ini menceritakan tentang seorang agen CIA yang berupaya melindungi seorang peretas handal karena peretas ini akan menyerahkan program software rahasianya kepada CIA. Namun, agen CIA tersebut harus gugur dalam tugasnya, dan kini misi itu harus dilanjutkan oleh seorang narapidana yang dimana isi dalam otak agen tersebut dimasukkan ke dalam otak narapidana itu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang agen intelijen CIA yang bernama Bill Pope yang sedang diikuti oleh sekelompok penjahat. Sembari membawa sebuah tas berwarna hitam, Bill lalu menelpon istrinya yang bernama Gillian Pope yang kini sedang menyiapkan makanan untuk putri kecil mereka yang bernama Emma Pope. Bill yang menyadari kalau para penjahat itu tidak pantang menyerah, dia pun mencoba untuk mengecoh para penjahat dengan cara menyelipkan ponselnya ke saku seorang pria yang ada di hadapannya. Kemudian Bill nekat mencuri sepeda motor milik orang lain demi bisa menghindari dari kejaran penjahat itu. Sementara di sisi lain, terlihat kepala operasi CIA yang bernama Quaker Wells memerintahkan para anak buahnya untuk mencari keberadaan dari Bill. Beberapa saat kemudian, Bill pun ditemukan, namun dengan keadaan tidak membawa tas yang mereka inginkan. Tanpa Bill sadari, di belakangnya terlihat seorang wanita yang ternyata adalah komplotan para penjahat yang masih mengikutinya. Hingga saat Bill masuk ke dalam taksi dan pergi menuju ke suatu tempat, wanita itu pun menghubungi atasannya yang merupakan anarkis Spanyol yang bernama Xavier Hemdal yang langsung memeriksa taksi yang ditumpangi Bill. Oi. Karena Bill terus diikuti, dia pun meminjam ponsel milik supir taksi tersebut untuk menghubungi rekannya dan memberikan lokasinya saat ini. Di situ Bill yang mendapat arahan dari Quaker untuk pergi ke pabrik semen. Dia pun langsung menyuruh supir taksi tersebut untuk menuju lokasi yang telah dia terapkan di GPS. Tanpa mereka ketahui, Xavier yang hebat itu dapat mengetahui tujuannya yang akan mereka tuju dan langsung mengganti titik lokasi yang terdapat di GPS ponsel si supir. Lalu, para pasukan khusus yang telah berada di titik penjemputan untuk membantu Bill dapat dikelabuhi karena Bill kini justru diarahkan ke tempat lain yang sudah diketahui oleh para anak buah Xavier. Di waktu yang bersamaan, Quaker yang menyadari ada hal yang tidak beres pun segera menyuruh anggotanya melacak ponsel yang sebelumnya digunakan oleh Bill. Karena Quaker yakin kalau Xavier berhasil menyabotase titik lokasi penjemputan. Setelah berhasil ditangkap, Bill pun kemudian diinterogasi oleh Xavier dengan cara disetrum menggunakan tegangan listrik yang cukup tinggi.
Lalu di situ Sapphire meminta Bill agar menyerahkan flash disk yang berada di dalam tas hitam yang sebelumnya dibawa olehnya. Karena diketahui flash disk tersebut bisa mengendalikan rudal jarak jauh dan menyebabkan perang dunia. Karena Bill tetap tidak mau memberikan informasi yang mereka inginkan, Sapphire terus-menerus menyiksa Bill. Hingga tidak lama dari itu, para pasukan khusus pun tiba di lokasi Bill saat ini dan menemukannya. Namun naasnya meski mereka sudah mencoba memberikan pertolongan pertama pada Bill, Bill dinyatakan mate karena siksaan yang dilakukan oleh Sapphire. Beberapa waktu kemudian, terlihat seorang dokter hebat yang bernama Frank. Lalu, dia dihampiri oleh anak buah Quaker yang menyuruhnya untuk mentransfer ingatan Bill pada seseorang karena Bill menyimpan sebuah rahasia yang belum mereka temukan. Mendengar hal tersebut, Frank pun meminta para agen untuk pergi ke penjara Hazleton, Virginia Barat untuk membebaskan seorang tahanan kelas paus yang bernama Jericho Stewart. Karena Jericho ini cocok menjadi penerima data dari otak Bill. I had my lunch. Yeah. Ketika di tengah perjalanan, Jericho sempat tersadar dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan. Di situ Frank tidak menjawab pertanyaan Jericho dan hanya menyuruhnya untuk beristirahat. Di samping itu tersiar sebuah berita tentang Sapphire yang ternyata merupakan staf pemerintahan yang baru-baru ini dituduh sebagai pengkhianat di negaranya. Dalam siaran tersebut, Sapphire tidak mengakui perbuatannya dan berkata bahwa semua tuduhan yang mengarah padanya tidak mempunyai bukti yang kuat. Tidak lama setelah itu, akhirnya Jericho tiba di suatu tempat untuk melakukan operasi transfer data dari otak Bill. Pada awalnya, operasi itu berjalan dengan lancar, namun tidak lama kemudian masalah pun terjadi. Meski begitu, Quaker tetap memaksa Frank untuk terus melakukan operasi tersebut walau itu bisa membahayakan nyawa mereka berdua. Hingga secara tidak terduga, operasi itu pun kembali berjalan dengan lancar. Dan rekan Bill pun sangat bersedih karena dia tahu kalau istri Bill akan diberi kabar oleh mereka kalau Bill telah mati. 1 minggu kemudian, akhirnya Jericho kembali tersadar. Kemudian Quaker yang terburu-buru justru memaksa Jericho untuk mengingat semua ingatan Bill yang kini tercampur di kepalanya. Melihat hal tersebut, Frank pun menyuruh Quaker agar memberikan obat pereda rasa sakit pada Jericho supaya dia tidak terlalu kesakitan. Karena Quaker terus memaksa dan mengatakan sebuah tas hitam yang sebelumnya Bill bawa dan dia serahkan pada seorang peretas handal sekaligus sahabat Bill yang bernama Jan Struck Dutchman. Jericho pun mengatakan kalau dirinya tidak ingat apa-apa. Dan karena hal ini membuat Quaker berpikir kalau operasi yang dilakukan ini gagal dan dia langsung menyuruh anggotanya untuk memasukkan Jericho kembali ke penjara. Beberapa waktu kemudian, tersiar sebuah video dari Dutchman yang menjelaskan bahwa dia bisa mengendalikan semua sistem senjata militer. Maka dari itu, Dutchman meminta kesepakatan dengan para agen CIA, di mana dia tidak akan membuat kekacauan asalkan mereka memberinya paspor dan uang senilai $10 juta. Karena Dutchman menyadari bahwa saat ini dia menjadi incaran kelompok Sapphire, dan di situ diketahui kalau tas yang sebelumnya dibawa oleh Bill adalah berisi uang $10 juta dan juga paspor yang tidak tahu Bill simpan di mana. Sedangkan flash disk yang dicari saat ini berada di tangan Dutchman yang akan digunakan untuk mengoperasikan sistem senjata militer.
Kemudian, sebelum Jericho masuk ke dalam mobil, Frank yang mengkhawatirkan kesehatan Jericho pun langsung memberinya obat dan menyuruhnya untuk berjaga-jaga. Thanks, Doc. You take care of yourself. Ketika dalam perjalanan, Jericho yang tidak mau kembali lagi ke dalam penjara, dia pun nekat mengambil aksesoris aluminium di pintu mobil dengan giginya dan melukai si pengemudi. Demi bisa mengelabuhi para CIA, Jericho melumpuhkan seorang pria di hadapannya dan memasukkannya ke dalam mobil yang sebelumnya membawanya. Kemudian Jericho yang lapar dan tidak mempunyai uang, nekat pergi ke sebuah restoran cepat saji dan mengambil tanpa membayar makanan di tempat tersebut. Hey! Not worth the kerfuffle, man. Bukan hanya itu saja, Jericho lalu menghajar beberapa pemuda di luar dan mencuri kendaraan mereka. Secara mengejutkan, saat sedang berkendara, Jericho tiba-tiba mengalami sakit kepala yang luar biasa. Ternyata itu semua karena seluruh memori ingatan Bill masuk ke dalam pikirannya, yang seakan-akan menuntun Jericho untuk pergi ke rumah Jillian. Dengan kode keamanan yang dia tahu dari ingatan Bill, Jericho berhasil masuk ke dalam rumah Jillian dan langsung menyekapnya. Disitulah Jericho teringat dengan anak Bill yang membuatnya kemudian pergi ke kamar Emma. Di dalam diri Jericho, Bill sangat bersedih karena dia tidak bisa lagi menjaga Emma dan menemaninya. Di situ, Jericho masih mencoba untuk tetap diam dan meminta Jillian untuk memberikan uang dan barang yang Jericho butuhkan. Saat Jericho pergi ke ruangan lain, Jillian dengan kakinya menyalakan sistem keamanan alarm di rumahnya yang tersambung langsung pada kantor pusat CIA. Disitulah para agen yang mendapati hal itu segera langsung menghubungi rumah Jillian. Sadar dengan apa yang dilakukan Jillian, Jericho pun kemudian mengangkat telepon dari rekannya itu dan langsung menonaktifkan alarmnya. Mengetahui hal tersebut, para agen pun sadar kalau operasi yang dilakukan Dr. Frank telah berhasil. Di saat yang bersamaan juga, Jillian berhasil melepaskan ikatannya dan segera pergi ke kamar Emma. Tidak lama kemudian, Jericho yang sudah keluar dari rumah Jillian, dia pun pergi ke suatu tempat. Ternyata Jericho yang sudah tidak mempunyai uang lagi langsung menjual seluruh barang yang dia ambil dari rumah Jillian. Tetapi saat sisir milik Emma akan diambil oleh si pemilik toko, Jericho sontak merebut sisir itu dan tidak jadi menjualnya. Kemudian Jericho pergi ke restoran Prancis yang sebelumnya sering dikunjungi Bill.
Dengan ingatan dan kemampuan milik Bill, tidak disangka Jericho dapat menguasai bahasa Prancis. Bukan hanya itu saja, Jericho juga tidak bisa menahan emosinya dan justru menghajar seorang pria yang terus memaksa si pelayan serta menantang siapa saja di restoran tersebut. Sesaat kemudian, Jericho yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba merasakan rasa sakit dan mengingat kilas balik ingatan Bill yang menyembunyikan tasnya di balik buku perpustakaan. Tidak membuang-buang waktu, Jericho segera bergegas pergi ke lokasi dan mencari tas yang dimaksud. It's the bag, Billy. Namun sesampainya di lokasi, Jericho tidak menemukan tas yang dia cari. Oleh karena itu, Jericho mengakses komputer perpustakaan untuk mencari tahu lokasi dari Dr. Frank. Tanpa dia sadari, pihak CIA mengetahui kegiatan tersebut dan langsung meluncur ke lokasi. Beruntung saat para agen tiba, Jericho kini sudah berada di tempat lain dan bertemu dengan Dr. Frank untuk meminta obat pereda rasa sakit di kepalanya. Dan secara tidak terduga, Dr. Frank ternyata diam-diam sedang menghubungi pihak CIA dan membiarkan ponselnya tetap terhubung dengan CIA. Di waktu yang sama juga, dengan keahliannya, Safir berhasil melacak lokasi dari Jericho dan menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Setelah mendapat obat dari Dr. Frank, beberapa agen CIA muncul dan langsung meringkus Jericho. Keesokan harinya, Jericho segera dimintai keterangan dan disuruh mengingat di mana keberadaan tas tersebut oleh Quaker. Pada kesempatan itulah Jericho meminta mereka untuk mengantarkannya ke sebuah pantai yang seperti di dalam tayangan video di layar. Karena Quaker terus memaksanya, Jericho pun langsung menghajar pria itu. Yeah. Di situasi tegang inilah, Quaker berjanji akan menyerahkan seluruh uang di dalam tas hitam tersebut, asal Jericho memberitahu keberadaan dari Dutchman. Setelah kesepakatan disetujui, Jericho kembali meminta mereka untuk mengantarkannya ke pinggiran pantai. Di dalam perjalanan, Quaker mendapat informasi kalau Dutchman terdeteksi kini sedang berada di sebuah bandara. Maka dari itu, Quaker membagi pasukannya ke beberapa bagian, di mana dia dan yang lain pergi ke bandara untuk menangkap Dutchman, dan sebagian lagi ditugaskan untuk menjaga Jericho dan kembali ke markas. Tanpa diduga, tidak lama dari itu, beberapa anak buah Safir yang sedari tadi membuntuti Jericho pun langsung menyerang para agen yang sedang bersama Jericho. Karena mereka tidak bisa menangkap Jericho, salah satu orang tangan kanan Safir yang bernama Elsa Muller pun meminta maaf padanya karena tidak bisa menangkapnya. Sedangkan di sisi lain, Quaker dan para anak buahnya ternyata salah menangkap orang. Beberapa waktu kemudian, demi bisa mengobati lukanya, Jericho nekat kembali masuk ke dalam rumah Jillian. Tidak lama dari itu, Jillian yang sadar ada seseorang yang menyelinap memasuki rumahnya. Dia pun bergegas menghampiri Jericho di ruang bawah tanah.
Disitulah Jericho mengembalikan sisir Emma dan mengatakan kalau Bill masih hidup dan berada di dalam kepalanya. Demi bisa membuktikan kalau perkataannya itu benar, Jericho menyebutkan beberapa hal rahasia yang hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Setelah sedikit mempercayainya, Jillian pun membiarkan Jericho untuk mengobati lukanya. Billy could never hurt you, Jill, so neither can I. Sesaat kemudian, melihat sosok Emma, Bill yang rindu dengan putrinya seakan-akan menggerakkan diri Jericho dan menghampiri Emma. Di tempat lain, Dutchman yang tidak mau dirinya terus-menerus diburu oleh para penjahat dan agen CIA, dia pun mencoba untuk mengancam mereka dengan cara meluncurkan sebuah rudal dari kapal selam Amerika Serikat. Hot bird to go. Kraken systems to go. Self-destruct code before the fish move. Hal itu pun tentu membuat para petinggi ketar-ketir yang untungnya tidak memakan korban jiwa. Kembali ke Jillian yang kini menghampiri Jericho dan juga Emma. Di situ Jillian yang khawatir dengan keselamatan anaknya menyuruh Jericho untuk segera pergi. Dengan penuh kesedihan, Bill yang hidup di dalam diri Jericho dan masih ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya pun perlahan memutuskan untuk pergi. Tetapi Emma yang melihat hal tersebut menyuruh Jericho untuk duduk menemaninya bermain piano. So just put your hands like this. It's okay. Karena hari sudah larut malam, Jillian pun menyuruh Emma untuk pergi ke kamarnya. Menyadari kalau Jillian mau mengusirnya, Jericho bergegas pergi dari tempat itu. Tapi ternyata Jillian yang penasaran dengan keadaan Bill saat ini, dia bertanya pada Jericho apa yang sedang dia rasakan. Disitulah Jericho memberi tanda rahasia di mana tanda itu adalah tanda di mana Bill sangat mencintai Jillian. First time I handed you Emma. He loves you. Sejak saat itulah Jillian percaya kalau Bill benar-benar hidup di dalam diri Jericho, dan maka dari itu Jillian mengizinkan Jericho untuk menginap di rumahnya. Keesokan harinya, Jericho yang baru terbangun dari tidurnya dan melihat cangkir kopi berlogo perpustakaan yang sebelumnya dikunjungi Bill pun kembali mengingat semuanya kalau tas yang dia bawa disembunyikan di sebuah ruangan perpustakaan koleksi buku langka. Bukan hanya itu saja, Jericho juga mengingat tempat persembunyian dari Dutchman. Tidak mau membuang waktu, Jericho meminjam mobil pada Jillian untuk pergi ke lokasi tersebut. Tidak lama setelah kepergiannya, tiba-tiba Jillian dihampiri oleh Elsa yang langsung menanyakan keberadaan dari Jericho. Jericho akhirnya tiba di lokasi dan mendapati tas yang dia cari selama ini. Tetapi ketika Jericho akan pergi dari tempat tersebut, secara mengejutkan Safir sudah ada di hadapannya. Di samping itu, para agen CIA mendapat informasi kalau Madaf yang merupakan seorang kriminal Rusia tiba di pelabuhan di sekitaran wilayah mereka. CIA yang menyadari ada sesuatu yang janggal karena sebelumnya mereka mendapat kabar kalau Madaf akan menyelamatkan Dutchman. Quaker pun pergi dan mengerahkan anak buahnya untuk mengikuti kemana Madaf saat ini. Jericho berhasil ditangkap, lalu dibawa ke hadapan Emma dan juga Jillian yang sudah mereka tangkap sebelumnya.
Kali ini Sapphire meminta Jericho membawanya ke tempat persembunyian Dutchman untuk mengambil flash disk-nya. Karena kalau tidak, Sapphire tidak segan-segan akan menjunuh Emma dan Jillian. Secara mengejutkan, ternyata Madhav kini menuju lokasi yang sama dengan kelompok Sapphire, yaitu sebuah gedung tempat Dutchman bersembunyi. Dan saat Jericho sebentar lagi tiba di ruangan Dutchman, Jericho yang cerdik pun langsung mengecoh Elsa dan anak buahnya. Sehingga dia dengan mudah berhasil menemui Dutchman dan menyuruhnya untuk menyerahkan flash disk-nya. Tetapi setelah Dutchman mendapat uang dan paspor yang dia butuhkan, tiba-tiba Elsa yang masih hidup datang dan menyerang mereka berdua. Melihat rekannya mati, Jericho yang tidak terima pun langsung menjunuh Elsa dan mengambil flash disk tersebut serta ponsel milik Elsa. Mengingat kalau Emma dan Jillian masih berada di tangan Sapphire, Jericho pun langsung pergi dari tempat itu dan menghubungi Sapphire. Dalam panggilan tersebut, Sapphire akan membebaskan Emma dan juga Jillian asalkan Jericho mau menyerahkan flash disk-nya. Setelah panggilan berakhir, terdengar suara dari Quaker yang menyuruh Jericho untuk tidak menyerahkan flash disk tersebut. Walaupun itu semua akan membahayakan nyawa Emma dan juga Jillian, Jericho yang pada dasarnya mempunyai ingatan dari Bill pun sontak memilih untuk tidak mendengarkan ucapan Quaker dan memutuskan untuk pergi menghampiri Sapphire. Akhirnya Jericho tiba di lokasi pertemuan dan berhasil menjunuh beberapa anak buah Sapphire. Setelah membebaskan Jillian, Jericho terpaksa menyerahkan flash disk yang dia bawa demi bisa menyelamatkan Emma. Sapphire yang mendapat flash disk tersebut pun langsung pergi menggunakan pesawat dan mengaktifkan rudal yang diluncurkan ke arah Jericho saat ini. Tidak lama kemudian, para agen CIA termasuk Quaker datang dan memarahi Jericho sebab dia telah memberikan flash disk tersebut. Disitulah Jericho berkata kalau mereka jangan khawatir sebab dia sebelumnya telah menyuruh Dutchman menyabotase rudal tersebut. Buktinya kini rudal yang seharusnya mengarah ke arah mereka saat ini justru berbalik ke arah pesawat yang dinaiki Sapphire. Beberapa waktu kemudian, setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Jericho berhasil mengunjungi pantai tempat dahulu Bill melamar Jillian. Disitulah Emma dan Jillian sangat berterima kasih pada Jericho sebab dia telah menyelamatkan nyawa mereka. Dari kejauhan juga terlihat Quaker, Dr. Frank, dan para pasukannya yang sangat senang karena mereka berhasil melakukan tugasnya masing-masing. Kini Quaker berniat untuk merekrut Jericho sebagai agen rahasia dan memberikannya tugas baru,